Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca Kitabul Majalisis Saniyah fil Kalami alal Arba'inan Nawawiyah. Alhamdulillah kita sudah di majelis ke-6 atau hadis ke-6 di penghujungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Wa'lam anna hadzal haditsa aslun fil wara'i aydan. Ketahui olehmu wahai saudaraku bahwa sungguh ini hadis itu asal pada wara' pula. Jadi hadis ini hadis innal halala bainun, yang halal jelas, yang haram jelas, di antara keduanya ada syubhat. Kata beliau di sini hadis ini juga menjadi dalil pada pentingnya wara'. Ya, apa itu wara'? Wa huwa tarkus syubhah. Dianya wara' itu meninggalkan syubhat, wal udulu ila ghairiha, dan berpaling kepada lainnya syubhat. Artinya hanya fokus kepada yang halal-halal saja. Walaupun syubhat itu sendiri para ulama ada yang menggolongkannya kepada yang halal, ada juga yang menggolongkannya kepada yang haram. Tapi lebih indah lagi disebut wara' ketika kita meninggalkan syubhat. Kalau cuma meninggalkan yang haram enggak disebut wara', karena itu memang wajib. Qalal Hasanul Basriyu, berkatalah oleh Hasan Basri. Hasan Basri ini tabi'in, pemuka tabi'in. Adrakna qauman kanu yatrakuna sab'ina baban minal halal. Kami telah menjumpai akan satu kaum yang adalah mereka meninggalkan akan 70 bab minal halali, dari yang halal, khasyatal wuqu'i fil harami, karena terkhawatir, karena takut terjatuh ke dalam yang haram. Kata beliau menemui kaum-kaum yang mereka meninggalkan 70 pintu halal. Maksudnya sahabat Nabi meninggalkan 70 pintu halal karena khawatir terjatuh dalam yang haram. Nah, ini yang halal yang kira-kira bisa menyeret kepada yang haram, jadi ditinggalkan. Ini namanya wara'. Contoh prakteknya, wasabata anis siddiqi radhiyallahu anhu annahu akala ma fihi syubhatun ghaira alimin biha. Telah sebut daripada Siddiq radhiyallahu anhu annahu, bahwa sungguhnya Siddiq itu akala, makan ianya Siddiq akan ma, yang sabit padanya ma itu syubhah. Pernah Abu Bakar memakan sesuatu yang syubhat, ghaira alimin biha. Ghaira kita baca kita hal kepada dhamma dalam akala. Hal keadaan Abu Bakar itu tidak tahu dengannya syubhat. Dalam satu kisah disebutkan bukan makan, minum. Beliau pernah minum susu yang diberikan oleh budak beliau. Enggak tahu kalau itu hasil bertenun, hasil meramal. Nah, di sini beliau makan akan sesuatu yang sabit padanya sesuatu itu syubhat, tanpa mengetahui dengan kesyubhatannya. Falamma alimaha adkhala yadahu fi fih. Manakala tahu ianya beliau akannya yang syubhat tadi, adkhala yadahu, saya memasukkan beliau akan tangannya ke dalam mulutnya, fi. Ketemu dua fi ini, berarti fi yang satu huruf jar, yang satu sim yang 5. Enggak mungkin huruf masuk kepada huruf. Ketika beliau tahu itu syubhat, beliau memasukkan jarinya. Adkhala yadahu, memasukkan ia akan tangan. Tangan enggak mungkin muat ke mulut. Maksudnya memasukkan jarinya ke dalam mulut. Fataqaya'aha, maka memuntahkan ianya beliau akannya syubhat. Syubhat itu pun dimuntahkan. Qala Abu Dzar, berkatalah oleh Abu Dzar radhiyallahu an, amirut taqwa ayat taqiyallahal abdu bitarki ba'dil halali makhafatan boleh, makhafatan pakai tanwin ayyakuna haraman. Berkatalah oleh Abu Dzar, bermula orang yang memakmurkan takwa, amirut taqwa, yang mau menghidupkan takwa. Ayat taqiyallah, bahwa bertakwa kepada Allah oleh seorang hamba, bitarki ba'dil halal, dengan meninggalkan sebahagian yang halal, karena takut bahwa terjatuh ia, karena takut bahwa ada ianya yang halal tersebut itu haram.
Nah, kata Abu Dar, orang yang pengen bertakwa sebenarnya atau orang yang pengen menghidupkan ketakwaan, caranya meninggalkan sebahagian yang halal. Karena takut ada ianya yang halal itu haram. Sebenarnya yang halal yang nggak mungkin haram. Yang halal halal, yang haram haram. Cuma orang yang benar-benar takwa meninggalkan sebahagian yang halal karena khawatir yang halal itu bisa menyeret kepada yang haram. Karena takut bahwa maksud ada ia akan menyeretnya menuju kepada yang haram. Waqila li Ibrahim bin Adham. Waqila li Ibrahim bin Adham. Dan dikatakan orang bagi Ibrahim bin Adham. Apa dikatakan? Ini biasanya tulisannya begini, ala tashrabu. Di sini nggak tahu kita kalau begini. Coba lihat di teks kitabnya. Ala tashrabu. Nih, ala tashrabu mimma idzamdama. Ini sering kita dengar ceramah. Dikatakan orang bagi Ibrahim bin Adham, ala tashrabu. Mengapa tidak engkau minum daripada air Zam-Zam? Nah, ketika itu Ibrahim bin Adham berada di Mekah. Orang-orang pada minum, beliau tidak minum. Sahabatnya bertanya, kenapa engkau tidak minum dari air Zam-Zam? Faqala, berkata yanya Ibrahim, lau kana lidalun la syarabtu. Jadi kalau adalah bagiku itu timba, niscaya sungguh aku akan meminum akannya air Zam-Zam. Jadi alasan beliau enggak minum air Zam-Zam, enggak punya timba. Padahal di sana ada timbanya. Isyaratan ila anna dalwa mimma li sultan fakana syubhatan. Ya, jadi ini kita takdir ini. Mengatakan dianya Ibrahim akan demikian lau kana li dalun. Jikalau adalah bagi aku itu timba, sungguh aku akan minum. Jadi berkata ianya beliau akan demikian isyaratan, karena mengisyarah, ini maf'ul min ajli, karena mengisyarah kepada bahwa timba itu dari harta penguasa, maka ada ianya timba itu syubhat. Nah, begitu cara beliau meninggalkan syubhat. Sampai timba penguasa aja enggak beliau gunakan. Ini luar biasa. Bukan malah jadi penjilat. Wa qala Zaid bin Sabit, berkatalah oleh Zaid bin Sabit. Apa kata Zaid bin Sabit? La syai'a ashala minal wara. Tidak ada sesuatu yang lebih mudah dari wara. Kata beliau wara itu sangat mudah sekali. Kenapa bisa mudah? Iza robaka syai'un fada'hu. Bila meragukan akan raba fi'il madhi. Iza robaka syai'un, bila meragukan akan engkau oleh sesuatu, fada'hu, niscaya maka tinggalkan olehmu akannya, fi'il amr fada'hu. Sesuatu yang meragukan tinggalkan. Nah, itulah wara. Wa hadza sahlun ala man sahalahullahu alaih, sa'bun ala kasirin minan nas, askalu minal jibal. Bermula ini itu mudah kepada orang-orang yang memudahkan akannya oleh Allah kepadanya. Sa'bun sukar kepada kebanyakan dari manusia, askalu. Dianya itu lebih berat minal jibal daripada bukit. Banyak kita takdir ini biar mudah. Kata beliau tadi, nggak ada yang lebih mudah dari wara. Apabila membuat ragu akan engkau oleh sesuatu, fada'hu, tinggalkan akannya keraguan tadi atau akannya sesuatu. Bermula ini meninggalkan sesuatu tadi yang meragukan itu mudah kepada orang yang memang dimudahkan oleh Allah. Sa'bun, sukar kepada kebanyakan manusia. Bahkan askalu, lebih berat daripada bukit. Jadi askalu ini kita naat kepada sa'bun juga, itu sukar, berat kepada kebanyakan dari manusia. Sa'bun askal, kesukaran yang lebih berat minal jibal, dari bukit-bukit. Wa mim mahasinil hadisi ayatan al-hasu ala fi'lil halali wa jitinabil harami wal imsaki anis syubhat wal ihtiyati lid-dini wal irdi wa adami ta'atil umuril mujibati li su'id dhanni wal wuqu'i fil mahduri. Nah, ini titik. Wa mim mahasinil hadis, sebahagian dari kebagusan isi hadis pula, al-hasu itu mengajak kepada fi'lil halal, kepada melakukan yang halal, wajitinabil haram, kepada meninggalkan yang haram, kepada menahan diri dari syubhat-syubhat, wal ihtiyati, dan kepada kehati-hatian untuk agama dan untuk kehormatan. Wa adami ta'atil umur, dan tidak melakukan perkara-perkara al-mujibati yang menyebabkan ia li su'iddan, bagi buruk sangka, wal wuku', dan bagi terjatuh ke dalam yang haram. Nah, ini faedah dari hadis di atas itu antara lain yaitu
menganjurkan untuk melakukan yang halal, karena Nabi menyatakan tadi yang halal jelas, yang haram jelas, di antara keduanya ada syubhat, barang siapa yang meninggalkan syubhat, begitu bunyi hadisnya. Jadi dalam hadis itu menganjurkan untuk melakukan yang halal saja, meninggalkan yang haram, menahan diri dari yang syubhat-syubhat, lebih hati-hati untuk menjaga agama dan kehormatan. Karena Nabi menyatakan, faman taraka syubhata faqat istabra'a lidinihi wa irdihi, yang meninggalkan syubhat berarti dia menjaga agama dan kehormatan. Wa adami ta'atil umur, dan tidak melakukan perkara-perkara yang menyebabkan bagi buruk sangka orang lain. Artinya jangan bermain di tempat yang membuat orang lain mencurigai kita. Nanti jangan kita salahkan orang lain. Nah, wa minha ta'zimul kalbi wasa'yu fima yuslihuhu. Sebahagian darinya, minha di sini maksudnya mimmahasinil hadis. Sebahagian darinya kebagusan hadis itu ta'zimul kalbi. Itu menganggap besar hati, memuliakan hati, wasa'yu fima yuslih, dan berusaha pada apa-apa yang bisa memperbaiki akannya hati. Karena dalam hadis kelanjutannya tadi, inna fil jasad, dalam tubuh ada segumpal daging, dia baik seluruh tubuh. Ini menunjukkan bahwa hati itu penting banget. Ada anjuran untuk berusaha melakukan hal-hal yang bisa mengislah, memperbaiki hati. Nah, wa innal hawasa ma'al akli kal hujjabi ma'al maliki. Hujjab kita baca. Nah. Dan bahwa sungguh indera bersama akal itu seperti hujjab, seperti para pengawal, ma'al malik bersama raja, wa qarra'yatilahu, dan seperti rakyat baginya raja. Artinya dalam hadis juga ada isyarah indera bersama akal seperti pengawal, kal hujjab seperti pengawal raja bersama raja. Di sini maksudnya begini, kalau akal itu baik, jadi hati itu, para ulama menyatakan akal itu ada dalam hati. Memang khilaf. Nah, jadi kalau hati baik, baiklah seluruh tubuh. Nah, ini di sini indera bersama hati. Maksudnya tadi kalau akal dia, hati dia baik, indera akan baik. Akal, indera bersama akal seperti pengawal raja bersama raja. Kalau raja baik, ya pengawalnya baik. Kalau raja jahat, pasti mencari pengawal-pengawal yang jahat juga untuk mendukung kejahatannya, dan seperti rakyat baginya raja. Kalau raja baik, ya rakyat baik. Wa innal uqubata min husnil jinayah. Bukan min husni ini. Wa innal uqubata min jinsil jinayah, dan bahwa sungguh sisa itu dari jenis kesalahan, jinayah kesalahan. Jadi biasanya hukuman ya sesuai dengan kesalahan. Kalau di atas tadi ada pembahasan, kalau daging tumbuh dari yang haram, maka daging itu akan dibakar untuk dihilangkan keharamannya, karena haram itu dianggap karat. Wa fihi darbul amsali lil ma'ani syar'iyyati wa innal a'malal qalbiyyata afdalu minal badaniyah wa innaha la tasluhu illa bil qalbi. Wa annaha, dan bahwa sungguh, dan sabit dalamnya hadis itu darbul amsal, membuat perumpamaan lil ma'ani bagi makna-makna yang syar'i, makna agama. Jadi dalam hadis itu ada perumpamaan. Kaman yar'a haulal hima, kan, seperti orang yang mengembala di tepi kebun larangan. Itu kan perumpamaan. Artinya kebun larangan, dalamnya itu ada membuat perumpamaan bagi makna-makna syar'i. Makna syar'i, kita jangan mendekati yang syubhat, karena syubhat itu seperti taman. Taman raja yang terlarang. Kalau kita bisa menyeberang ke dalam taman sembarangan, akan ada hukumannya. Wa annal a'malal qalbiyah afdalu minal badaniyah, dan dalamnya hadis juga itu ada isyarah bahwa sungguh amal hati itu lebih utama dari badaniyah. Karena Nabi menyatakan kalau baik hati, baik pula segala perbuatan lahirnya. Ini menunjukkan bahwa sungguh amal hati itu lebih utama dari badan. Dan bahwa sungguhnya amal hati,
Wa annaha, dan bahwa sungguh ha ini kembali ke amal badan, kembali ke badan, dan bahwa sungguhnya badan itu tidak baik ia melainkan dengan hati. Kalau pengen baik perbuatan zahir kita, harus kita perbaiki hati dulu, karena badan itu akan melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh hati, karena hati umpama raja. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatul majlis, penutup majlis. Fi qaulihi ta'ala, pada firman-Nya Allah Ta'ala. Allah berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, al-ayah. Alam yakni, apakah belum tiba? Ana yakni, anaya ini majzum, buang akhirnya. Alam yakni lilladzi, apakah belum tiba bagi orang-orang yang beriman oleh bahwa an fa'il yakni, apakah belum tiba bagi orang-orang yang beriman oleh bahwa khusyuklah oleh hati-hati mereka, khusyuk untuk mengingat Allah, al-ayah. Qala Ibnu Mas'ud, berkatalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Apa kata Ibnu Mas'ud? Atabanallahu bihadhil ayah ba'da islamina bi sab'i sinin. Atabana, mencela akan kita oleh Allah dengan ini ayat sesudah Islam kita dengan 7 tahun. Artinya 7 tahun sesudah Ibnu Mas'ud masuk Islam baru turun ayat alam yakni. Nah, ini merupakan teguran Allah, seolah-olah lambat benar khusyuk hati mereka. Belum tibakah bagi orang-orang yang beriman oleh bahwa khusyuklah hati mereka? Ini menunjukkan, kalau menurut Ibnu Mas'ud, mencela akan kita oleh Allah dengan ini ayat sesudah Islam kita 7 tahun. 7 tahun sesudah kita masuk Islam, Allah menurunkan ayat ini. Ini menunjukkan hati kita masih keras. Waruya anna ba'dan nas asabathum fatratun fi qulubihim fa anzalallahu adzil ayah. Dan diriwayatkan bahwa sungguh sebahagian manusia itu menimpa akan mereka oleh fatrah oleh kelemahan, loyo, futur, down, bahasa kita down. Diriwayatkan bahwa sungguh sebahagian manusia itu menimpa akan mereka oleh fatrah, oleh lemah loyo dalam hati mereka. Fa anzalallahu, maka menurunkan oleh Allah akan ini ayat. Ada juga riwayat lain menyatakan penyebab Allah menurunkan ayat ini, ada sekelompok orang dari sahabat Nabi yang ditimpa oleh hilang semangat, lemah hatinya untuk beramal. Kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai teguran. Wa qala ba'du ahlil ma'ani hadza kalamun yushbihul istibta'a. Ya, berkatalah oleh sebahagian ahlul ma'ani, ahli balaghah, ahli ma'ani, ilmu badi'. Apa kata ba'du ahlil ma'ani? Hadza kalamun, bermula ini itu satu kalam, yushbihu yang menyerupai al-istibta', yang menyerupai al-istibta'. Istibta' menganggap lambat datangnya sesuatu. Menganggap sesuatu hasilnya lambat banget. Nah, karena maknanya tadi, apakah belum tiba bagi orang yang beriman oleh bahwa, belum tiba kok lama banget tibanya. Nah, sebahagian ahlul ma'ani menyatakan ini satu kalam yang menyerupai istibta', menganggap lambat. Wa maknahu, bermula maknanya ayat atau bermula maknanya kalam. Yang kalam ini merupakan ayat. Bermula maknanya kalam. Amahana waktul khusyuk. Ama kita baca, adakah tidak? Hana, tibalah oleh waktu khusyuk. Hana fi'il madhi. Apakah tidak tibalah oleh waktu khusyuk? Ama ana awanur rujuk. Apakah tidak telah tibalah oleh waktu rujuk, waktu kembali kepada Allah? Ama haqqa, ini semuanya fi'il madhi ini. Hana, ana, asalnya ana. Kemudian haqqa fi'il madhi. Apakah tidak telah tibalah oleh waktu khusyuk? Apakah tidak tibalah oleh waktu kembali kepada Allah? Ama haqqa, apakah tidak berhak alal mufriti, kepada orang yang lalai, isbalud dumu, oleh mengalirkan air mata? Nah, itu maksud artinya. Arti ayat apakah belum tiba bagi orang-orang yang beriman oleh bahwa khusyuk hati mereka, maksudnya apakah belum tiba waktu untuk khusyuk? Apakah belum tiba waktu untuk kembali kepada Allah? Kenapa lalai terus? Apakah belum tiba hak kepada orang yang lalai untuk mengalirkan air mata
bertobat, menyatakan penyesalan dan seterusnya. Amma hadza waktu tadzalluli wal khudu'i, adakah tidak bermula ini itu waktu untuk tadzallul, waktu untuk menghina diri, wal khudu' dan untuk khudu', tunduk kepada Allah. Nah, agak susah di sini. Wa fi dzikril imani fi awalil ayah ta'rifun bil mannah wa isyaratun ila istibta'is samarah. Dan sabit dalam menyebut iman, dan sabit dalam menyebut iman dalam awal ayat, alam yakni lilladzina amanu ayatnya. Dan sabit dalam menyebut iman dalam awal ayat, ta'rifun itu memperkenalkan dengan mannah karunia Allah. Nah, karunia Allah, karena Allah menyebutkan belum tibalah bagi orang-orang yang beriman. Allah memperhatikan keimanannya. Nah, jadi Allah sayang supaya orang yang beriman kembali kepada Allah, jangan jauh-jauh. Nah, dan juga itu isyaratun ilastibta'i samar, ini ilastibta'i samarati hadhil iman. Di sini kita pindahkan alif lamnya biar jadi mudhaf. Ilastibta'i samarati hadhil iman. Nah, itu isyarah kepada lambat berbuah ini iman. Kok iman lambat banget buahnya? Belum tibakah bagi orang yang beriman untuk khusyuk hatinya? Jadi isyarah kepada ilastibta'i samarati hadzal iman, kepada dianggap lambat berbuah ini iman. Buah iman apa? Wasamratuhu an takhsha'a qulubukum. Ya. Bermula buahnya iman itu an takhsha'a qulubukum, itu bahwa khusyuklah oleh hati-hati kamu, hadzal iman. Bermula buahnya iman itu bahwa khusyuklah hati kamu, hadal iman, dengan ini iman. Nah, mestinya iman itu menghasilkan kekhusyukan. Wasamratuhu antabku ala ma salafa min dunubikum. Dan bermula buahnya iman itu bahwa engkau menangisi atas apa yang telah lalu ya dari dosa-dosa kamu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, Innallaha ini biasa begini, innalillahi awani, supaya lillahi jadi khabar, awani jadi isim, nggak pakai alif lam. Innalillahi awani, sesungguhnya bagi Allah itu ada bejana-bejana. Innalillahi awani, sesungguhnya bagi Allah itu ada bejana-bejana. Ala wahiyal qulub, ketahuilah dianya bejana itu hati. Nah, jadi sesungguhnya bagi Allah itu ada bejana. Allah memiliki bejana-bejana. Apa bejana Allah? Ya hati manusia, hati hambanya itu bejana Allah. Wa aqrabuha ilallah, dan bermula yang paling dekatnya hati kepada Allah Ta'ala itu maraqqa wa sagha wa salaba. Wa aqrabuha ilallahi ma raqqa wa sagha wa salaba. Qala Abdullah At-Tirmidzi ar-riqatu khasyatullah was-safa lil ikhwan fillah was-salabah fi dinillah. Oh, ini. Jadi was-safa berarti di sini bukan sagha, safa. Wa aqrabuhu dan yang paling dekatnya hati kepada Allah itu ma raqqa, itu ma yang lembut ia, hati yang lembut, was-safa dan hati yang bersih ia, wasolaba dan hati yang keras ia. Jadi solab ini bukan keras, teguh. Kalau keras hati dalam arti negatif itu kaswatu qulubuhum, keras hati. Jadi solabah ini artinya teguh. Nah, jadi hati yang paling dekat kepada Allah yaitu maraqah, hati yang lembut, wasafa, hati yang bersih, wasolaba, hati yang teguh ya. Kenapa kita baca safa? Karena di sini nanti penjelasannya wasofa. Berarti ini fi'il madhinya kita lihat. Qala Abu Abdillah, berkatalah oleh Abu Abdillah At-Tirmidzi. Nah, ini Abu Abdillah At-Tirmidzi berkata untuk menjelaskan maksud tadi hadis di belakang ini. Ar-riqqah khasyatullah. Riqqah itu takut kepada Allah. Maraqqa, hati yang lembut ia. Apa arti yang lembut? Ar-riqqah maksud lembut itu khasyatullah, takut kepada Allah. Was-safa lil ikhwan, ini masafa maksudnya. Bermula safa, hati yang bersih itu lil ikhwan fillah, untuk saudara-saudara karena Allah. Jadi bersih, tidak punya niat buruk terhadap saudara teman.
Was-solabah, solabah ini mengartikan solabah ini. Was-solabatu fi dinillah. Teguh yang dimaksud teguh dalam beragama, dalam agama Allah. Wa yuqalu, dan dikatakan orang, syubbihal qulubu bil aniyah. Dikatakan orang telah diserupakan akan hati dengan bejana. Dalam hadis di atas, inna lillahi awaniyah, bagi Allah itu ada bejana-bejana, yaitu hati. Berarti dalam hadis tersebut diserupakan akan hati dengan bejana. Dari mana sisi sama hati kok seperti bejana? Nah, beliau menjelaskan, faqalbul kafiri inaun maksurun maklubun, la yadkhuluhu syai'un minal khairi. Bermula hati orang kafir itu bejana yang pecah lagi yang terbalik. Jadi hati orang kafir umpama bejana yang pecah lagi terbalik. Bagaimana kita memasukkan sesuatu ke dalamnya bejananya terbalik? La yadkhuluhu syai'un, tidak masuk akannya hati oleh sesuatu dari kebaikan. Nggak bisa dimasuki oleh kebaikan karena udah pecah bejananya terbalik pula. Wa qabul munafiq inaun maksurun, ma ulqiya min a'lahu nazala min asfalih. Bermula hati orang munafik itu bejana yang pecah. Ma ulqiya, bermula apapun yang dicampakkan. Min a'lahu, dari atasnya bejana, nazala niscaya turun ia dari bawahnya bejana. Itu hati orang munafik, bejana pecah. Apapun yang akan dimasukkan dari atas turun ke bawah tumpah hilang. Itu orang munafik. Wa qalbun mu'min inaun mu'tadilun yulqa fihil khairu fayasilu. Bermula hati orang yang beriman itu bejana yang mu'tadil, bejana yang normal, enggak pecah dan dia mulutnya ke atas. Yulqa fihil khair, yang dimasukkan dalamnya bejana akan kebaikan, fayasilu, maka sampai ya. Nah, enggak tumpah. Itulah orang yang beriman. Wa yuqalu, dan dikatakan orang, kaswatul qalbi innama yakunu linhirafihi an muraqabatir rabb. Dikatakan orang bermula keras. Ini kaswah, ini keras dalam arti negatif. Keras hati hanya saja ada ia karena berpalingnya hati dari muraqabah Tuhan. Tidak memperhatikan, tidak merasa dipantau oleh Tuhan, oleh Allah. Itu yang menyebabkan hati menjadi keras sehingga mudah melakukan maksiat. Wa qila, dikatakan orang, innama tahsulul kaswatu min mutaba'ati dawa'i syahwah. Dikatakan orang hanya saja hasillah oleh keras hati dikarenakan mengikuti anjuran-anjuran syahwat. Dawa'i itu dorongan syahwat. Jika kita mengikuti segala keinginan hawa nafsu, membuat hati jadi keras. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna safwata la yajtami'an. Maka sesungguhnya safwah, kenapa yajtami'an? Maka sesungguhnya safwah itu tidak akan berkumpul keduanya. Maksud safwah ini, maka sesungguhnya safwah bersih dan keras hati tadi, safwah dan kaswah tidak akan berkumpul keduanya. Memang agak aneh ibaratnya. Fa inna safwata la yajtami'an, mestinya fa inna safwata wal kaswata, karena khobarnya tasniyah, mestinya mubtadanya tasniyah. Minimal dengan cara ataf, fas safwatu wal kaswatu, maka bermula bersih dan keras hati itu tidak akan bertemu keduanya. Wa awwalu ma yaqa'u fil qalbi ghaflatun, dan bermula awal ma yang jatuh ia dalam hati itu lalai. Pertama hati kita lalai. Fa in aikadahullah wa illa sarat khatrah. Maka jika membangunkan, menyadarkan akannya hati oleh Allah, ini jawab fa'in ini mahdhuf karena sudah maklum. Bermula awal ma yang jatuh ia dalam hati itu lalai. Fa in aikadahullah wa illa sarat khatrah. Maka jika menyadarkan akannya hati oleh Allah, maka sadar ianya hati. Jawab in mahdhuf. Wa illa, dan jika tidak disadarkan akannya hati oleh Allah, fa illam yuqiduhullah, maka jika tidak menyadarkan akan hati oleh Allah, sarat khatrah. Niscaya jadi ianya ghaflah tadi menjadi khatrah. Kelalaian jadi pikiran, khatrah pikiran. Jadi begini, awal yang terjadi dalam hati awalnya dimulai dari lalai. Kalau kita lalai, begitu disadarkan oleh Allah, kita sadar. Kalau tidak disadarkan oleh Allah, jadi ianya ghaflah tadi merubah jadi khatrah, jadi pikiran. Fa in raddahullah, maka jika menolak akannya pikiran tadi oleh Allah, niscaya tertolak ia. Wa illa, sama ini jawab in tadi mahdhuf. Wa illam yaruddahullah, maka jika tidak menolak akannya khatrah oleh Allah, syarat niscaya jadi ianya khatrah pikiran tadi
Khatrah ini lintasan ya, bukan pikiran. Lintasan hati. Pertama lalai berubah menjadi lintasan. Maka jika menolak akan menghilangkan akannya lintasan oleh Allah, maka hilang ya, wa illa. Jika tidak menghilangkan ianya Allah akan lintasan, syarat jadi ianya lintasan fikratan, menjadi satu pemikiran. Fa in sarrafah Allah, maka jika memalingkan akannya fikrah oleh Allah Ta'ala, niscaya terpaling ia. Jawab in mahdhuf lagi. Wa illa, jika tidak dipalingkan akannya fikrah oleh Allah, syarat azmah. Niscaya jadi ianya pikiran itu azmah, menjadi cita-cita, keinginan untuk diwujudkan. Fa in hamahullah, maka jika menjaga akannya si hamba oleh Allah, niscaya terjaga ia. Wa illa, jika tidak menjaga akannya si hamba oleh Allah, waqa'atil ma'siyah, niscaya terjatuhlah oleh maksiat. Maksiat pun terjadi. Jadi awal maksiat itu berarti dari ghaflah, berubah menjadi khatrah, berubah menjadi fikrah, berubah menjadi azmah, berubah menjadi maksiat. Fa in angkatahullah bitaubah, maka jika menyelamatkan akannya oleh Allah dengan taubat, niscaya selamat ia. Wa illa, jika tidak diselamatkan oleh Allah, syarat kaswah, niscaya jadi ianya maksiat tadi menjadi kaswah, keraslah hatinya. Ini bertahap, berarti pelan-pelan. Fa in alanahallahu wa illa syarat tab'an, maka jika melembutkan akannya hati oleh Allah, niscaya lembut ia. Fa in alanahallahu, maka jika melembutkan akannya hati oleh Allah, maka lembut ianya hati. Bagaimana cara mengibaratkan lembut hati? Apa? Fa'alana, maka lembut ia. Fa in alanahallah falana, maka jika melembutkan akannya hati tadi, akannya hati yang keras oleh Allah, maka lembut ia. Wa illa, jika tidak dilembutkan oleh Allah, syarat tab'an, niscaya jadi ianya keras hati tadi menjadi tabiat. Tabiat sesuatu yang sudah melekat, nggak bisa dihilangkan lagi. Nah, jadi ia akan tab'an wa rainan. Rainan ini ran, kotoran. Nah, maka jika melembutkan akannya hati yang keras oleh Allah, niscaya lembut ia. Wa illa, jika tidak dilembutkan, syarat jadi ianya hati yang keras menjadi tab'an warinan, menjadi satu tabiat dan kotoran dalam hati. Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalla, tidak, balarana ala qulubihim ma kanu yaksibun, tetapi telah mengotori kepada hati-hati mereka oleh ma yang adalah mereka itu mereka kerjakan. Nah ini ran, ini rainan, ini dari rana. Nah. Qala Ibrahim bin Adham, Qala Ibrahim bin Adham, berkatalah oleh Ibrahim bin Adham. Apa kata Ibrahim bin Adham? Qalbul mu'minin naqiyun kal mira'ah, bermula hati orang beriman itu bersih, naqiyun, bersih, kal mira'ah, seperti cermin. Fala ya'tihi syaitanu bi syai'in illa absarah, maka tidak datang kepadanya oleh syaitan dengan sesuatu illa absarah, kecuali melihat ia akannya sesuatu. Hati orang yang beriman bersih seperti cermin. Bila setan datang membawa sesuatu, maka orang beriman akan mengetahuinya, melihat, oh ini setan datang. Fa iza adnaba dzamban wahidan ulqiya fi qalbihi nuktatun sauda, maka bila berdosa ia akan satu dosa. Fa idza adnaba dzamban wahidan, bila berbuat ia akan satu dosa, niscaya dicampakkan dalam hatinya nuktatun sauda, akan satu titik yang hitam. Bila kita berdosa, ada titik hitam dalam hati, menutup hati. Fa idza taballahu alaihi muhiyat, maka bila menerima taubat oleh Allah kepadanya, muhiyat, niscaya dihapus akan dianya titik hitam. Kalau dia bertobat, kemudian Allah menerima taubatnya, maka dosanya dihapus. Fa in ada ilal maksiyah walam yatub tataba'atin nukatu, maka bila kembali ia kepada maksiat dan tidak taubat ia, niscaya terus-teruslah tataba'at, niscaya bertambah-tambahlah oleh nukat. Nukat ini jamak dari nuktatun, bertambah titik hitam itu, hatta yasudal qalbu, hingga hitamlah oleh hatinya, hitam seluruh hati. Fama aqallama tanfa'u fihil mau'idah, ini ta'ajub. Fama aqallama, maka alangkah sedikit sekali ma yang bermanfaat padanya ma oleh nasihat. Maksud ma di sini hati. Fama aqallama, maka alangkah sedikit hati yang bermanfaat dalamnya hati oleh nasihat. Ta'ajub. Wa qala al-Hasan Basri, berkatalah oleh Hasan Basri, az-zambu 'ala az-zambi yudlimu 'alal qalbi, bermula dosa di atas dosa itu menggelapkan ia atas hati. Kalau kita melakukan dosa terus-terusan membuat hati jadi gelap. Hatta yusawwida, hatta yasuda, hingga menjadi hitam ianya hati. Ya sudah.
Wa qala Tirmizi, berkatalah oleh Tirmizi, hayatul qulub al-iman, bermula kehidupan hati itu iman. Wa mautuhal kufru, kematiannya hati itu kafir. Wa sihhatuhat ta'ah, kesehatan, kebagusannya hati itu taat. Wa maraduhal israru 'alal maksiyah, dan sakitnya hati itu terus-terusan di atas maksiat. Artinya begini, kalau maksiat ya berarti hati menjadi sakit. Kalau pengen hati sehat ya taat. Nah, kalau hati orang sudah kafir itu tanda hatinya mati. Orang yang beriman tanda hatinya hidup. Wa yaqdatuhal az-zikru, bermula sadarnya hati. Bangunnya hati itu zikir. Hati yang selalu berzikir namanya hati yang yaqdah. Wa naumuhal ghaflah, tidurnya hati itu lalai. Nah, wa fil khabari la tuksirul kalama bighairi dzikrillah fataksa qulubukum. Dalam satu hadis, janganlah engkau memperbanyak akan berbicara dengan bukan mengingat Allah, maka akan keraslah oleh hatimu. Hindari ngomong yang tidak perlu. Faya ikhwanana, wahai saudaraku semua, al-bidara, ini bidara ini mansub di atas istighra. Kayak al-asada. Kalau di al-asada kita takdirnya ittaqi, tinggalkan olehmu akan asad, atau as-shalah. Maksud as-shalah laksanakan olehmu akan salat. Mansub di atas ighra kalau enggak salah ya. Di sini juga begitu, al-bidara. Maksud al-bidara segera olehmu. Nah. Fal umru tayyarun, segera olehmu karena bermula umur itu tayyarun, umur itu akan terbang. Umur itu terbang, hilang maksudnya. Syi'run, ini satu syair. Innama hadhid dunya mata'un fal gururu may yastafiha. Hanya saja bermula ini dunia itu hiasan. Dunia hiasan, fal ghurur al-ghurur, maka bermula tertipu penguat. Itu siman yang memilih ya nyaman akannya dunia, memilih dunia. Ma madafata. Bermula apa yang telah lalu ia itu luput ia. Dunia yang sudah lewat telah hilang. Wal muammalu ghaibun, bermula yang diharapkan masih gaib. Dunia yang kita harapkan kedatangannya masih belum jelas. Walakas sa'atul lati anta fiha, bagimu itu waktu sekarang. Waktu allati yang bermula engkau itu dalamnya waktu. Yang pasti milik kita ya yang sekarang. Kita isi dengan hal-hal yang baik. Sudah adzan sedikit lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kana ba'dus salafis salih yuqidul misbah. Adalah sebahagian salaf yang saleh itu yuqidul misbah, menyalakan ia akan lampu. Wala yazalu yabqi ila sobah, dan senantiasa ia itu menangis ia hingga subuh. Hidupin lampu, ini lampu zaman dulu, api, bukan listrik. Kemudian menangis hingga pagi. Kullama ra'an nara zakaran nar. Tiap kali melihat ia akan api lampu, niscaya mengingat ia akan neraka, jadi menyadarkan. Wa kana ba'dhum yuqidun nar, adalah sebahagian mereka itu menyalakan ia akan api. Wa yuqribu yadahu, mendekatkan ia akan tangannya minha darinya api. Api muannas pakai ha. Kullama hasabil hararah yaqulu, setiap kali merasakan ia dengan panas karena terbakar, yaqulu berkata ia, ya wailak, wahai celaka engkau, lima fa'alta kada wa kada, kenapa engkau telah berbuat ini dan ini. Sadarlah, kalau enggak tahan dari api yang kecil ini apalagi api neraka. Allahumma waffiqna kama wafaqtahum, amin. Ya Allah, beri taufik kepada kami sebagaimana engkau memberi taufik kepada mereka, orang-orang soleh, amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di sini, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.